Diberitakan floreseditorial.com, mereka dikenal sebagai petinggi atau tokoh Partai Komunis Indonesia. Sejarah mencatat nama mereka dengan tinta hitam karena berbeda ideologi dengan pemerintah yang sah. Tragedi berdarah Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan singkatan PKI ini mewarnai bangsa Indonesia. Dimulai sejak tahun 1948 Partai Komunis Indonesia ini menikam dari dalam pemerintahan Soekarno yang waktu itu tengah menghadapi Belanda. Selain pemerintahan Indonesia masa itu, pembantaian ulama beberapa pesantren, polisi dan tentara mewarnai kisah bergerakan PKI. Puncaknya adalah pada tahun 1965 yang dikenal dengan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30. SPKI yang mana PKI tertuduh sebagai dalang dalam pembantaian jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Ketika itu senyum Indonesia baru saja merekah karena merasakan kemerdekaan dari penjajahan malah diwarnai beberapa konflik. Kemudian sosok para tokoh yang dilabeli sebagai pengkhianat bangsa mereka adalah musuh. Adapun yang termasuk sosok tokoh tersebut antara lain Musa Munawar, Amir Syarifuddin, M.H. Lukman dan Joto hingga pimpinan PKI yang terakhir yaitu Dipa Nusantara Aidit. Kemudian diketahui bahwa tokoh-tokoh PKI tersebut menghembuskan nafas dengan cara yang tragis. 1. Musa Munawar. Negara Republik Soviet Indonesia yang katanya diproklamirkan tokoh komunis Musa Munawar ini tidak berumur panjang. Negara yang didirikan oleh Musa Munawar pada tanggal 18 September tahun 1947 ini langsung dihancurkan oleh pasukan TNI. Pimpinan dalam gerakan penghancuran tersebut adalah Panglima Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subroto yang menyerang dari timur dan barat dalam waktu 2 minggu. Kekuatan bersenjata tentara musuh PKI itu dihancurkan oleh pasukan TNI yang akhirnya Musa Munawar, Amir Syarifuddin dan anggota PKI lainnya melarikan diri. Ketika di tengah jalan, Amir Syarifuddin dan Musa Munawar berbeda pendapat. Musa melanjutkan perjalanan hanya ditemani beberapa pengawal. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musa Munawar di daerah Purworejo. Musa Munawar menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi dan akhirnya di sanalah Musa Munawar terlibat baku tembak dengan TNI hingga Musa Munawar tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Musa Munawar dibawa ke alun-alun kemudian dibakar. 2. Amir Syarifuddin. Sedangkan Amir Syarifuddin sang mantan Perdana Menteri dalam tragedi PKI Madiun 1948 pernah menempati sejumlah edisi penting dalam Indonesia yang baru saja merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Akan tetapi, hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir Syarifuddin saat itu kemudian dia diangkat menjadi negosiator Republik Indonesia. Dalam perjanjian Renville tersebut memang tidak menguntungkan Republik Indonesia Belanda, tetapi hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera yang termasuk Indonesia. Akhir hasilnya Amir Syarifuddin dipecat oleh Presiden Soekarno, kabinetnya jatuh dan merasa sakit hati. Karena hal tersebut dia kemudian bergabung dengan SDR dan menjadi kaki tangan musuh dalam tragedi PKI Madiun. Bisa dibilang Amir Syarifuddin bukanlah tokoh PKI asli, dia hanya sakit hati karena dipecat dan merasa disingkirkan oleh Presiden Soekarno. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan oleh TNI, Amir Syarifuddin melarikan diri dan sering ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 bersamaan dengan agresi militer kedua Amir Syarifuddin ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Sebelum meninggal, dunia Amir Syarifuddin menyanyikan lagu internasional Live yang merupakan lagu komunis Amerika Revoden dan juga menyempatkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hasil akhirnya peluru seorang polisi militer mengakhiri hidup Amir Syarifuddin di Nusantara pimpinan PKI dalam tragedi G30 SPKI. 3. D.N. Aidit. Setelah tragedi berdarah gerakan tanggal 30 September tahun 1965, D.N. Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta dan lari ke daerah basis-basis PKI di Yogyakarta, lalu berkeliling ke kota Semarang dan kota Solo.
Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi penjelasan detail lainnya. Dia menggunakan hayatnya, hasilnya pada tanggal 22 November tahun 1965 DN Aidit ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Balapan Solo. Kepada Komandan Brigif 40 Yasir Hadibroto, DN Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Dia mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30, SPKI. Dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Soekarno, akan tetapi keinginan Aidit tidak pernah terpenuhi. Keesokan harinya Yasir dan pasukannya membawa DN Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di kota Boyolali. DN Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak berondongan senjata AK-47 yang mengakhiri hidup sosok Ketua Komite Sentral PKI tersebut. Kuburan pasti DN Aidit tidak diketahui hingga kini. Satu riwayat mengatakan mayat Aidit dibuang ke sebuah sumur tua di Boyolali. 4. M.H. Lukman. Dalam tragedi G30, SPKI atau yang dikenal dengan Muhammad Hatta Lukman bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai Triumvirs atau tiga pimpinan PKI. Sejak kecil M.H. Lukman terbiasa hidup di tengah pergerakan, akan tetapi M.H. Lukman memilih komunis sebagai jalan hidupnya. Setelah pemberontakan PKI 1948, tiga serangkai ini yaitu DN Aidit, M.H. Lukman, dan Joto mengambil alih kepemimpinan PKI dari para tetua komunis di pemerintahan. M.H. Lukman memilih menjabat sebagai wakil ketua DPR gotong royong dan tidak banyak data mengenai kematian M.H. Lukman. Saat itu beberapa hari kemudian setelah gerakan tanggal 30 September tahun 1665 gagal, M.H. Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Namun, mayatnya maupun kuburannya tidak diketahui. 5. Joto. Sedangkan Joto adalah sosok yang menjadi Menteri Kabinet Dwikora mewakili PKI dan dia adalah salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Sosok Joto juga merupakan seorang seniman pemusik dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1995 isu berhembus, Joto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia yang kemudian inilah yang membuat DN Aidit memutuskan akan memecatnya. Menjelang G30 SPKI, Joto sudah tidak lagi diajak rapat pimpinan tinggi yang artinya Joto sudah tidak lagi ikut andil dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Namun Joto tetap ngotot dieksekusi mati oleh TNI dan kabar kematiannya simpang siur hingga saat ini. Kabarnya pada tanggal 16 Desember tahun 1965 Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng mobilnya dicegat dan dipukul kemudian dibawa pergi TNI. Diduga dia langsung ditembak mati. Nasibnya pun sama dengan DN Aidit dan M.H. Lukman, kuburannya tidak diketahui hingga sekarang. Itulah beberapa tokoh PKI yang dieksekusi mati oleh TNI dengan tanpa diadili.